warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, sebagaimana biasa kita baca Al-Fatihah lebih dulu untuk penulis buku atau kitab ini, Faidhur Rahman, yaitu Syekh Saleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita teruskan dengan ayat berikutnya yang berbunyi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Lan malih sifate muttaqin iku ya iku wong kang padha ngestokaken lan yakinaken kelawan kitab kang wis den turunaken sadurunge sira Muhammad, kaya Taurat lan Injil lan Zabur lan liya-liyane saking pira-pira kitabullah atau kitabillah. Selanjutnya sifat dari muttaqin adalah orang-orang yang membenarkan atau meyakini kebenaran kitab yang diturunkan sebelum kamu, wahai Muhammad, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan lain-lainnya dari kitab-kitab Allah. Lan malih sifate muttaqin iku wong kang wis yakinaken kelawan wujude dina kiamat. Juga sifat muttaqin itu adalah orang yang meyakini akan adanya hari kiamat. Mongko dadi demen bagi lan amrih bagi. Ya, orang yang begitu itu yang meyakini akan hari kiamat, maka lalu dia mencintai, menyukai hal yang abadi dan juga berusaha untuk mendapatkan yang abadi itu. Tinggal barang kang fani lan sengit dunya kang fani lan toto sedia ngamal krana arah dina kiamat. Dan tidak suka dengan yang gampang hilang atau yang fana, serta tidak suka pada dunia yang fana, lalu bersiap-siap dengan amal yang nanti berguna di hari kiamat. Nah, ini sifat yang berikutnya. Yu'minuna bil ghaibi wa yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Lan kasebut ing dalam hadis tuhune Kanjeng Nabi iku ngendika, Mbok gawok temen ingsun ing wong kang syukur fillah ing hale wong iku wis aningali pira-pira gaweane Allah. Ya. Nabi menyebutkan atau dalam sebuah hadis disebutkan Nabi bersabda, alangkah herannya aku terhadap orang yang mungkin di sini ada kata yang hilang ya, yang tidak syukur kepada Allah padahal dia melihat banyak yang diciptakan oleh Allah. Lan mbok gawok temen ingsun ing wong kang wis weruh ing kedadeane awake ing dalam iki alam donya, maka nuli mungkir ing uripe awake lan wujude awake ing dalam alam akhirat. Dan juga betapa aku, demikian Nabi mengatakan, betapa aku heran ya, kepada orang yang sudah mengetahui
bagaimana badannya, bagaimana dirinya itu tercipta ya di dunia ini, lalu dia mengingkari kehidupannya dan wujudnya nanti di hari akhir. Lan bok gawak temen ingsun ing wong kang mungkir ba'af lan mungkir dina mahsyar ing hale wong iku saben-saben dina lan wengi ana ora urip lan ana pati. Ya. Demikian juga aku sangat heran kepada orang yang mengingkari kebangkitan serta mengingkari mahsyar, pengumpulan semua orang nanti di hari kiamat. Padahal orang itu setiap hari, setiap siang dan malamnya itu ya tidak hidup, yaitu mati. Tegese ya turu melek, ya. Tegese turu melek. Ya maksudnya adalah bahwa orang itu tidur tapi sebetulnya tidak tidur tapi jaga. Lan mbok gawok temen ingsun ing wong kang wus angetoaken lan angimanaken ing swarga mongko nuli amrih donya kang hurur. Dan juga alangkah heranku terhadap orang yang yang sudah menyadari akan hari kiamat dan percaya akan surga, tetapi orang itu lalu mencari dunia yang hurur, yang menipu. Lan mbok gawok temen ing wong kang takabur ing hale wis weruh tuhune asale iku kedadean saka mani kang ino, kang jember lan akhire dadi batang. Dan juga alangkah heranku terhadap orang yang takabur padahal dia sudah tahu bahwa asalnya adalah dari air mani yang hina, yang menjijikkan, dan akhirnya akan menjadi bangkai yang juga menjijikkan. Yakni artine tadi hilang. Bentar. Yakni artine semongso-mongso wong iku wis yakinaken ing dina kiamat, mongko yekti tata-tata kelawan nglakoni taat lan yekti ambuang ing donya ing dalem atine. Maksudnya dari semua yang hadis yang diterjemahkan tadi adalah bahwa kalau orang sudah meyakini hari kiamat, mestinya orang itu menjalani ketaatan, kepatuhan kepada Allah dan membuang dunia dari hatinya. Mendapatkan dunia ini sekedar sebagai alat, sebagai sarana untuk memperoleh akhirat. Ini bukan lalu ngendon berhenti di dunia itu semata, ya. Tidak demikian, ya. Utawi artine temurune kitab saking Allah iku kelawan ini saya sulit membacanya, saya menangkapnya itu nun ba ya no, mungkin nabiyina anampani dawuh malaikat, iya iku kelawan nabiyina anampani dawuh malaikat Jibril. Selalu penulis kitab ini menulisnya Jabrail, ya. Dawuh malaikat Jabrail saking pengirane kelawan tompo maknane kalam qadim kang bila huruf wa bila saut. Maksudnya atau arti dari turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi yang menerimanya dari malaikat Jibril, dari Tuhannya, diterima maknanya saja sebagai kalam qadim, kalam yang sebagai firman yang abadi, yang tanpa huruf dan tanpa suara. Saking pengirane kelawan tompo maknane kalam qadim kang bila huruf wa bila saut. Mongko nuli den timbalaken marang Kanjeng Nabi Muhammad kelawan basa Arab. Mungkin timbulaken, ya, tapi ini bisa dibaca timbulaken, bisa timbalaken. Jadi Nabi menerima dari malaikat Jibril itu bentuknya adalah kalam qadim bila harf wala saut. Diterimanya dalam keadaan kalam yang belum berbentuk
huruf dan suara, belum itu. Jadi maknanya saja, ini menurut ini. Lalu setelah itu oleh Nabi Muhammad diungkapkan dalam bahasa Arab. Nah, ini memang di sini banyak khilaf orang ya, ada yang mengatakan bahwa Nabi itu menerimanya sudah dalam bahasa Arab, tapi di sini dikatakan menerimanya itu dalam bentuk tanpa huruf, tanpa suara. Utawi setuhune malaikat Jibril iku ngapalaken ya, angafadzaken ya, ini bahasa Arab masih diterima begitu saja, terusnya itu angafadzaken ya. Tapi saya kira ya mungkin dalam bahasa Indonesia gampangnya menghafalkan. Iku ngapalaken ing kalamullah kang wus ketulis ing Lauh Mahfuz lan iya iku kalamul ibarah. Nah, malaikat Jibril itu menghafal ya, dari kalam Allah yang tertulis di dalam Lauh Mahfuz, yang itu berupa kalam ibarah ya. Sebenarnya bentuknya adalah firman ya tadi maknanya saja. Maka sawuse wis hafal, maka nuli den gawa medun marang donya, den dawuhaken marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa anane perkara. Nah, lalu oleh malaikat Jibril apa yang dihafal itu dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan apa adanya, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Ya. Ini memang terjadi banyak perdebatan ya di dalam masalah bagaimana turunnya Al-Qur'an itu dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Utawi ngimanaken kelawan kitab kang dihin-dihin kaya Taurat lan Injil lan Zabur lan liyane iku fardhu ain kelawan jumlah. Lan ora fardhu ain, ora fardhu kifayah. Ngimanaken kelawan tafsil krana kita ora den berdi-berdi ngelakoni ing iku kitab kang dihin-dihin. Mengimani kitab yang dulu-dulu seperti Taurat, Injil, Zabur dan lain-lainnya itu adalah fardhu ain secara global. Dan tidak fardhu ain. Ya. Jadi itu fardhu ain secara global, tetapi juga tidak fardhu ain dan juga pula fardhu kifayah secara terperinci. Jadi kita tidak perlu mempercayai isi dari kitab-kitab terdahulu itu secara terperinci, baik itu fardhu kifayah maupun fardhu ain, melainkan secara global saja bahwa itu dari Allah, bahwa itu membawa tauhid dan seterusnya. Karena kita karena kita tidak diwajibkan untuk atau tidak diminta untuk melakukan apa yang tertulis dalam kitab-kitab terdahulu itu. Ya. Lan wajib ing atase wong mukmin angimanaken kelawan tafsil marang kitab Quran kelawan wajib kifayah ora fardhu ain. Sedangkan terhadap Quran itu semua mukminin itu wajib mempercayainya secara detail, tetapi merupakan kewajiban kifayah, bukan fardhu ain. Karena lamun den perdoaken ain, maka yakti rupak ing atase manungsa kabeh lan yakti ora bisa golek sandang pangan. Karena kalau yang wajib memahami Quran itu setiap orang sebagai fardhu ain, maka lalu menjadi sempit dunia ini dan manusia mukmin tidak bisa lagi mencari makan itu. Artine iman kelawan tafsile iku kelawan arep weruh metune perintah saking suwiji ayat Quran utawa metune nahi utawa metune mubah utawa haram utawa wajib, weruh saking ijen-ijene ayat Quran. Yang dimaksud dengan pengetahuan tafsili itu atau iman secara tafsili itu adalah mengetahui pengambilan hukum, keluarnya perintah atau larangan atau mubah atau haram atau itu dari ayat-ayat Quran dan mengetahui satu-satunya ayat itu. Nah, itu pengetahuan iman secara tafsili tadi. Anapun ngimanaken Quran lan isine Quran saking pira-pira saringat lan pira-pira ahkam kelawan jumlah, maka iku fardhu ain ing atase saben-saben wong mukmin kabeh.
Kalau tadi mengetahui secara tafsili, mengimani secara tafsili itu fardu kifayah. Tapi mengimani Quran seisinya yang berupa syariat, berupa hukum secara global itu adalah fardu ain bagi setiap mukmin. Karena pangandikane akhir ayat wa ulaika humul muflihun. Ya, karena di akhir ayat tadi dikatakan wa ulaika humul muflihun. Karena mereka itulah orang-orang yang yang berhasil. Mafhume semong-somong ora iman bil Quran ae ora muflihun, yen ora muflihun dadi syaki. Wal yadu billah min dzalik. Mafhume ya, mafhuma dari kata mereka itulah orang-orang yang berhasil itu mafhum mafhum mukhalafahnya. Kalau tidak beriman pada Al-Qur'an, maka orang itu tidak akan berhasil. Ya, kalau tidak berhasil, maka dia menjadi celaka dan mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari hal itu. Artinya iman kelawan jumlah iku arep anekodaken setuhune sakabehane hukum syariat lan hukum tarekat lan hukum hakikat lan sakabehane ilmu zahir utawa batin iku kabeh saking Quran. Tetapi ora weruh metune ayate. Maksud dari iman kepada Quran secara global itu adalah meyakini bahwa semua hukum syariat, hukum tarekat dan hukum hakikat dan semua ilmu baik zahir maupun yang batin dari agama Islam itu semua dari Quran. Walaupun tidak tahu itu dari ayat apa gitu. Jadi keluarnya dari ayat apa. Itu namanya mengimani secara global. Mongko kinawruan setuhune sipate wong mukmin kamil lan sipate muttaqin kamil iku arep tinemu sifat kang tinutur lan ya iku iman bil ghaib lan iqamatus shalah lan infaqu ma razaqahumullahu minal jahi wal mali wal ilm lan iman kelawan para rusul kabeh lan iman kelawan kitabullah kabeh lan iya iku 104 kitab. Maka mengkono iku rupane mukmin kang sampurna. Nah ini panjang. Maka diketahuilah bahwa sifat orang mukmin yang sempurna dan muttaqin yang sempurna itu terdapat di dalam apa yang sudah disebutkan di atas, yaitu 1. Iman kepada yang gaib, 2. Menegakkan sholat, 3. Menafkahkan apa yang direzekikan Allah, baik itu berupa kekayaan, baik itu berupa pangkat atau ilmu. Lalu yang keempat ya, iman dengan para rasul, dan berikutnya 5 iman kepada kitab Allah, yaitu yang 100 buah itu. Jadi ada 5 ciri dari muttaqin kamil atau mukminin kamil itu. Demikian itu adalah mukmin yang sempurna. Ya, jadi 5 hal tadi. Moko kaya-kaya setuhune kawula matur ing Rabbul Alamin. Jadi dengan itu seakan-akan hamba itu berkata kepada Allah yang memelihara semua alam, wahai ya Rabbi, punapa sababe lan punapa lantarane wagede kula sedaya nglampahi mukmin kamil lan nglampahi muttaqin kamil, menapa to kelawan mujahadah kawula utawine riyadhah kula, mongko anandika Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, lalu seakan-akan hamba tadi bertanya kepada Allah, kepada Tuhannya, wahai Allah, wahai Tuhanku, apa yang menyebabkan, apa sebab atau sarananya bahwa kami semua dapat menjadi mukmin kamil dan menjadi muttaqin? Apakah itu dengan
mujahadah, ya, atau dengan riyadhah. Ya, mujahadah itu ya mujahadah memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai. Riyadhah ya berlatih terus-menerus. Maka jawab Allah adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus ya. Mereka itu ala hudam mir rabbihim, ada di atas petunjuk dari Allah, dari Tuhan mereka. Utawi mutakin kang wis sinipatan kang tinutur iku krana wis oleh nur saking pengirane. Jadi mukmin muttaqin yang sudah diberi sifat dengan apa yang sudah disebutkan tadi, 5 hal tadi, maka itu mereka itu mendapatkan cahaya, mendapatkan nur dari Tuhan mereka. Artinya sebab mengkono huda, yakni nur, maka dadi bisa iman lan dadi bisa muttaqin lan bisa iman kelawan rusul kabeh, kelawan kitab Allah kabeh lan muttaqin perkarane akhirat. Maksudnya bahwa huda, yakni nur itu bisa atau karena huda atau karena nur itulah manusia bisa menjadi muttaqin, bisa beriman kepada Rasul semua, dan bisa iman kepada kitab-kitab Allah, serta mempercayai adanya akhirat. Iku kabeh bisane mengkono kelawan sebab saking pengirane, ora sebab mujahadahe utawa riyadoe. Balik bisane mujahadah riyadoh kelawan nurullah lan hidayatullah. Itu semua bukan semata-mata karena usaha manusia, tetapi karena Tuhannya, Tuhan mereka. Bukan sebab mujahadah, bukan sebab tadi mujahadah dan riyadhah tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau mujahadah melakukan hal yang sebetulnya badan kita itu tidak mau, kita maksa diri, dan juga riyadhah berlatih, tetapi itu karena cahaya atau huda dari Allah, karena petunjuk dari Allah. Bentar, ini masih saya 2 paragraf lagi. Sebelum hanya sampai satu alinea lagi saja. Utawi ini agak sulit tulisannya itu bisa dibaca negarae, tapi saya kira adanya gitu ya, tapi saya tidak bisa membaca nun, gah, ro, alif, ha, ya. Nugrahe bisa dibaca nugrahe, tapi nugrahe tidak bermakna, atau nugrahane. Utawi kalau saya baca nugrahane, utawi nugrahane lafaz huda iku den isyarai setuhune huda, yakni nur iku kedhik saking nurullah, lan sira kedhik min asroillah, lan kedhik saking lutfillah. Ya. Jadi lafaz huda itu merupakan isyarat bahwa, jadi adanya kata huda, ala huda tadi itu merupakan isyarat bahwa huda atau nur itu sedikit dari nurullah. Jadi huda itu sedikit dari nurullah. Sedangkan kalian manusia itu adalah sedikit dari rahasia Allah dan sedikit dari kasih sayang Allah. Krana setuhune nikmat kang den paringaken ing atase para anbiya lan para auliya iku mung sak tetes saking bahru ilmillah wa bahru nikmatillah. Ora dadi kurang sebab den paringaken. Karena sesungguhnya semua nikmat yang diberikan kepada para nabi dan para wali, para aulia, itu hanya setetes saja dari lautan ilmu Allah dan lautan nikmat Allah. Maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari Allah. Jadi huda tadi maksudnya bukan lalu semuanya habis diberikan kepada manusia, enggak, itu hanya sebagian kecil saja, yang sangat kecil. Kalau tadi diumpamakan seperti setetes air dari lautan, itu tidak ada maknanya, tidak mengurangi apa-apa dari Allah. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa kalau ada yang menghendaki pertanyaan,
silahkan menyampaikannya dalam bentuk pesan, tapi juga komentar. Mudah-mudahan saya bisa membacanya, sempat membacanya. Nanti kalau ada, insya Allah besok malam saya berikan jawabannya. Demikianlah, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.